Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian harap, cita dan cintakan ya. Pada kesempatan kali ini Mendes kembali untuk fun readings ya, untuk menghibur kalian. Mari kita mengulik ya, apakah nanti akan terjadi atau sedang pertanyaan, dan ini sebagai jawaban pertanyaan hati kalian ya. Di kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul, bagaimana dia dengan gebetan barunya. Apakah dia akan meninggalkan gebetan barunya? Oke, di sini Mendes sudah seperti biasanya shuffle dulu untuk menghemat waktu ya. Di sini ada 3 tumpukan kartu ya. Nah, sebagai file 1 diwakili oleh warna love biru, dan untuk pilihan file nomor 2 dengan love pink ya, pink love ya, kalau bahasa Inggris mah pink love ya gitu. Untuk pilihan yang ketiga, file yang ketiga ya adalah coklat love gitu. Agak sedikit gitu ya, tapi Mendes jujur nggak bisa bahasa asing. Malam Mendes orang kampung. Oke, sekarang silakan kalian pilih file 1, file 2 atau file 3 sesuai yang kalian inginkan. Yang jatuh cinta pada pandangan pertama, klik pilih warna ini itu. Terserah kalian, tetapi caranya bagaimana? Fokuskan hati, pikiran ya, dan gunakan intuisi kamu untuk memilih kartu ini, dan juga bayangkan orang yang kalian harapkan atau kalian pertanyakan di sini ya. Dan jangan lupa berdoa itu lebih utama. Berdoalah kepada Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan seperti yang kalian harapkan. Oke, mari kita mulai dengan memilih salah 1, salah 2 atau salah 3, atau file semuanya dipilih ya. Jangan dijeda-jeda ya. Jangan di skip. Oke, silahkan dipilih 5 detik saja. Oke, kita mulai dari file yang pertama diwakili oleh warna biru. Blue love, cinta biru, seperti kampus biru. Ini mah cinta biru ya, cinta yang amat sangat indah ya. Ini sendiri warnanya sendiri diartikan sebagai cinta ya. Oke, aku taruh di sini. Sekarang mulai kita tebar ya, untuk mengetahui atau mengulik apa yang akan ada di pesan kartu ini, untuk menjawab bagaimana dia dengan gebetan barunya. Apakah dia akan meninggalkan gebetan barunya? Ini siapa yang berharap seperti ini ya? Berarti kalian masih sayang sama dia ya, tapi sekarang sudah punya gebetan baru dia gitu. Oke, mari kita mulai ya, satu persatu kita urai, kemudian kita ulik ya. Oke, dimulai dari bottom of the decks ya. Ada 10 scope atau 10 of spades. Kemudian ada clue-nya ada 4 ya. Kemudian kita tebar dulu, baru nanti kita ulik bareng-bareng ya. Oke ya. Di sini ada 2 of wands, apa namanya ini, 2 tongkat. Ini mewakili perasaan si dia yang kamu pertanyakan ya. Kemudian ada Ace of Swords. Kemudian ada Ace of Cup, dan ada The Lover. Oke, aku suka The Lover. Mendes apa-apa suka, yang penting positif. Kemudian klarifikasinya ada Wheel of Fortune. Kemudian ada The Devil. Dan The Devil sangat menakutkan dan Mendes tidak suka. 7 of Wands. Aduh. Dan ada 4 of Cup. Oke, kita ulik ya satu persatu. Dia mulai dari 10 of Spades, bottom of the deck-nya. 10 sekop diartikan ada suatu kekhawatiran ya, atau kemalangan. Bisa juga penahanan ya, atau berita buruk ya. Sesuatu yang diwakili oleh warna hitam biasanya itu sesuatu yang berhubungan dengan
kekhawatiran juga bisa ya, atau sesuatu yang buruk. Tapi tidak semuanya, tetapi identik seperti itu ya. Kemudian kalian berdileng dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Juga elemen udara yaitu Aquarius, Libra, dan Gemini atau Gemini. Kepribadian dari bottom of the deck ini ya skop nih ya, skop. Dingin ya, dingin dan mementingkan diri sendiri gitu. Oke. Kemudian kita buka untuk clue-nya, apa yang dimaksud di sini 44 ya. 44 diartikan sebagai kebahagiaan atau kesenangan atau relaksasi ya. Akan adanya pesta di dalam gedung ya. Ini yang dimasukkan hanya kalau mindset fokus lebih ke kebahagiaan, kesenangan, dan relaksasi. Oke ya. Sekarang kita lanjut untuk yang lain, untuk tebaran kartu perasaan dia dan klarifikasinya. Oke. Dimulai dari perasaan dia. Oke, mari kita mulai dari tebaran perasaan dia. Mewakili perasaan dia di sini ada Two of Wands, diartikan sebagai pembelajaran tentang hidup. Dalam hubungan ini menurut dia mendapatkan suatu banyak pembelajaran hidup. Jadi mengerti apa arti hidup. Ya ini bisa vice versa ya. Bisa ini kamu, bisa ini dia. Ya tempatkan energi kalian di mana gitu ya. Bisa ini yang kamu maksud ini adalah dirimu kamu sendiri atau yang dimaksud adalah dia. Ya tapi di sini yang aku tuju adalah dia gitu. Ya hubungan ini bagi kalian berdua adalah suatu pembelajaran hidup. Ya terutama dia. Dan dia mulai berpikir ya. Kan kalian sudah berpisah di sini, kan sudah mantan ya. Dia udah mencari gebetan baru ya. Dia berpikir untuk memberikan rasa cinta kasih ini ya. Rasa cinta kasih yang penuh, yang full ini, yang bersimbolkan dengan ketuhanan ini hanya untuk kamu. Karena apa? Kamu adalah sejatinya adalah cinta dia. Kamu adalah kehidupan dia dan kasih sayang itu tertumpah hanya untuk kamu, ya. Nah, tapi kenapa dia mencarikan suatu gebetan baru itu? Karena di sini ada klarifikasinya, yaitu waktu berbicara, pembelajaran hidup dimulai di sini. Kemarin awal-awal kalian bersama itu hanyalah dilandasi oleh the devil atau perasaan suka-suka saja atau bisa diartikan sebagai hubungan yang fun-fun aja yang dilandaskan rasa suka saja dan bahkan di sini ada terjadi pelanggaran ya, pelanggaran yang melanggar suatu hukum ya, bisa hukum agama, bisa hukum negara juga di sini terjadi ya. Makanya kamu membuat dan meminta ketegasan untuk hubungan ini sampai kamu itu pun memperjuangkan hubungan ini dan menimbang-nimbang hubungan ini tentang perasaan dia ke kamu, tetapi ternyata dia juga tidak pernah memberikan ketegasan ya. Jadi ya kamu begitu saja meninggalkan dia gitu tanpa memberikan kesempatan. Dia juga lagi menimbang-nimbang perasaan dia sendiri sebenarnya di saat kamu tinggalkan itu. Apa yang harus dia lakukan untuk hubungan ini yang kemarin itu bisa dijadikan suatu pembelajaran saja bagi dia itu. Karena dia kalian berdua itu nggak tahu kenapa sih. Kalian cinta, dia cinta. Tapi waktu itu kalian itu berjumpa bersama itu ya hanya fun-funan aja, hanya karena sebatas nafsu atau gairah saja, atau hasrat saja. Mungkin kamu mengagumin body dia yang bagus, ataukah dia mengagumi body kamu yang bagus, atau karena kamu orangnya enak diajak ngobrol atau curhat-curhat gitu, nyambung gitulah jadinya. Di sini nggak ada rasa kata cinta waktu itu, yang ada cuman rasa ingin saling memiliki, rasa ingin saling suka sama suka, itu aja. Gak lebih waktu,
waktu itu. Makanya diklarifikasikan hubungan kamu sebelumnya itu seperti apa gitu. Ternyata ya seperti ini, kamu tidak tahu apa perasaan dia yang sesungguhnya ataupun perasaan kamu sesungguhnya ke dia. Ya kan? Jadi ini di sini nih, sebelum menjadi mantan kamu ya. Sebelum kalian berpisah atau sebelum kalian jeda. Awalnya kalian berjumpa, kemudian datanglah chemistry, kalian dua-duanya saling tertarik, ada ketertarikan gitu. Kemudian ya tukar-tukaran nomor HP kayak, terus kemudian ya di manapun kalian bertemu ya, bisa di medsos, bisa di dunia nyata gitu ya. Di sini akhirnya kalian timbul rasa suka sama suka ya, timbul di situ juga tersirat hasrat gitu, bukan dari dasar hati ya, cuman sekedar suka gitu ya. Kemudian kalian bertemu, saling intens bertemu, intens chat-chatan gitu ya, yang pada akhirnya ketemulah di sini yang dinamakan nafsu atau hasrat atau gairah ya. Di saat kalian berdua membicarakan hal ini, hubungan kalian ini, kalian saling bertolak belakang, terutama si maskulin tidak mau, dan kamu pun atau kamu pun takut untuk menyampaikan keinginan kamu. Akhirnya kamu juga meninggalkan dia dengan keputusan petok palu, kalian berpisah. Setelah itu kalian lagi menyadari saat ini ya, beberapa minggu kemarin ya, 3 bulan yang lalu, kalian udah mulai berpikir kalau ternyata kalian itu termasuk terutama yang nontonnya. Kamu lalu ngerasa kalau kamu tuh ternyata cinta sama si dia. Dan si dia pun baru tahu kalau sebenarnya tanpa kamu dia tidak bisa. Karena apa? Ternyata di balik semua yang kalian lakukan sebelum berpisah itu, sebelum kalian jeda atau sebelum kalian tidak berkomunikasi, itu yang kemarin tuh diaran, itu namanya kalau orang Jawa diaranin cuman karena suka sama suka atau karena memang saling membutuhkan. Itu ternyata ada dasar yang paling kecil yang kalian tidak tahu, yaitu perasaan kasih sayang, perasaan cinta gitu. Itu baru terpikirkan beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan lah. Setelah kalian masing-masing punya gebetan, dia begitu cepat mencari penggantimu, karena ya memang ini di sini kan kalian masing-masing saling mengetahui pribadi sifat kalian, hati kalian masing-masing ya. Dia awalnya juga nggak ngerti hatinya dia ke kamu juga nggak ngerti hatinya dia ke kamu. Jadi sama-sama tidak mengerti perasaan apa yang dia punya ke kamu, perasaan apa yang kamu punya ke dia. Setelah mengetahui dan kalian berpisah, kalian punya gebetan masing-masing, terutama kamu yang menonton. Kamu mulai kepoin dia. Ya, kamu mulai bertanya-tanya di sana. Bagaimana dia dengan gebetan baru? Apakah dia akan meninggalkannya? Ya kan? Apakah dia akan meninggalkannya? Kita lihat. Hubungan pacar kamu, mantan kamu dengan gebetannya, apakah akan ada meninggalkan gitu? Iya kan? Kamu di situ berharap dia meninggalkan kan? Bagaimana hubungannya? Di sini klarifikasinya, ini klarifikasi kalian berdua ya. Sekarang kita lihat klarifikasi untuk hubungan gebetan dengan mantan kamu. Apakah nanti akan meninggalkan gebetan baru dan kembali ke kamu ya? Aku berpikir seperti itu. Kamu sekarang lagi menyadari bahwa kamu itu suka sama dia. Sebetulnya dia di sana juga suka sama kamu, gitu ya. Next of Wands. Ada pikiran yang sangat terbelenggu, dan di sini ada menyendiri, dan ada Queen of Cup ya. Di sini tidak sesuai dengan harapan hatinya. Ini perasaan pasangan kamu, mantan kamu ke pacarnya, ke gebetan sekarang. Dia merasa di sini sangat berhati-hati mendekati kekasih barunya ini juga ya, karena dia memang tidak merasa sesuai ya,
bukan hati-hati ya, bukan hati-hati. Dia waktu itu tergesa-gesa saja mendapatkan pengganti kamu, karena kamu juga udah mendapatkan penggantinya ya. Dia terburu-buru mencari pengganti kamu. Sebetulnya perasaan pikiran dia tuh sangat tersiksa, pikiran dia tuh sangat terpukul dengan berpisahnya dengan kamu ya. Makanya di sini ada the hermits, dia lebih baik menyendiri, mengisolasi diri ya. Di sini juga dia ada Queen of Cup, yaitu bahwa yang dia inginkan itu tidak sebijaksana kamu gitu ya. Tapi dia juga menyikapi perpisahan ini secara bijaksana ya. Tapi baru menyadari kalau dia itu sebetulnya cinta sama kamu dan kamu pun cinta sama dia. Apakah dia akan meninggalkan pasangannya, akan meninggalkan gebetan barunya? Kita lihat. Proses akan meninggalkan gebetan barunya. Kita lihat dulu biar lebih sempurna untuk dibacakan ya. Ada Ten of Pentacle dan Nine of Pentacle. Ada Ten of Swords. Jadi begini. Oke, aku angkat sedikit aja. Ya. Ini bicara untuk gebetan ya, untuk perasaan dia ke kamu yang awal tadi. Yang ini adalah untuk bagaimana dia dengan gebetan barunya dan apakah dia akan meninggalkannya gitu. Ini gebetan dia, perasaan dia ke gebetan barunya. Ya, perasaan si dia ke gebetan barunya. Dia waktu itu untuk mencari pengganti kamu itu dengan sengaja tergesa-gesa, padahal dia itu tersiksa, pemikirannya itu merasa sangat tertekan untuk perpisahan ini ya. Dia kemudian mengisolasikan diri ya. Dia dengan bijaksana menerima kenyataan kalau kalian harus berpisah. Kemudian dia mendapatkan seorang gebetan ya. Untuk mendapatkan seorang gebetan ya. Mendapatkan seorang gebetan, dia mendapatkan dan dia memprosesnya, ternyata dia mendapatkan kebahagiaannya. Dia mendapatkan kebahagiaannya, mendapatkan kesempurnaan dalam kebahagiaan itu, tetapi dia dikhianati ya, dikhianatinya ya, dikhianati. Jadi gimana deh, dia akan meninggalkan atau tidak dia? Ya, dia waktu awal mendapatkan gebetan baru, dia juga dalam keadaan terburu-buru aja karena dia merasa kamu sudah dapat penggantinya, walaupun dia pikirannya terbelenggu, dia mengisolasikan diri, kemudian dia mendapatkan seorang yang gebetan gitu, mendapatkan seorang gebetan ya kan, untuk menyeimbangi kamu mungkin karena kamu juga udah dapat penggantinya. Kemudian dia proses, ternyata dia mendapatkan kebahagiaan, terlihatnya tuh sangat bahagia sekali gitu, tapi ternyata di sini ada pengkhianatan oleh si gebetan barunya ya. Apakah dia akan meninggalkan atau tidak ya? Coba aku lihat satu kali lagi aja ya, nggak usah banyak-banyak. Sepertinya dia akan meninggalkannya sih, karena dia lebih cinta ke kamu ya. Sepertinya nggak usah di shuffle satu lagi atau nggak usah dicari pun udah jelas akan kejawab ya kan. Ada The Hangman ya, dia akan membuat suatu perubahan dalam hubungan dengan gebetannya ya. Dia akan mengalami suatu perubahan dalam gebetannya. Sekarang ini saat ini mencari jati dirinya. Dia udah mulai mundur teratur karena pengkhianatan dari gebetan barunya ini ya. Kenapa kalian mau balikan ya? Kamu kan udah punya pasangan. Kamu kan udah punya gebetan baru, makanya dia juga cari gebetan baru gitu loh. Tapi kalau kamu bertanya berarti kamu masih suka sama cinta, karena kamu baru sadar kalau kamu juga cinta sama dia ya. Dia juga cinta sama kamu. Yang kemarin awal-awal cuma suka itu 3 bulan kemarin udah berubah menjadi pemikiran, dan ternyata kalian saling mencintai gitu ya. Hubungan sama gebetan dia
dalam keadaan tergesa-gesa waktu itu dia mendapatkan gebetan baru itu karena kamu udah dapat gebetan baru. Terus dia ya sepertinya bijaksana, tapi ternyata dia dikhianatin juga di sini oleh gebetannya. Dia sekarang lagi menjalani suatu pencarian jati diri untuk melakukan perubahan, ya. Mungkin ditinggalkan bisa jadi, tapi bisa enggak, kan dia lagi mencari jati diri dan untuk menjadikan suatu perubahan. Mungkin akan diusahakan kalau bisa diperbaiki akan diperbaiki, tapi kalau tidak dia akan meninggalkannya gitu. Kamu jangan berdoa yang jelek ya. Nanti kamu berharap ke dia terus kamu doakan yang jelek ke dia. Kamu kan udah punya pacar, ya udah biarin aja. Sekarang aku mau shuffle untuk pesan buat kamu ya, buat yang nonton ya. Oke. Terima kasih. Sarannya untuk file nomor 1. Kamu telah berjalan ke arah yang benar. Tuh, kamu udah berjalan ke arah yang benar. Ya berarti kamu kepo-kepoin itu benar gitu ya. Mendes, iya. Bercanda. Cinta itu indah ya kan, bener kan? Sekarang udah mulai terukir cinta di antara kalian, di hati kalian maksudnya, bukan di antara kalian. Sudah mulai sadar ya. 25 ini tanggal lahir kamu atau tanggal lahir dia, atau umur kamu 25, atau umur gebetan atau umur mantan kamu ini 25, atau umur si dia gitu ya 25, atau apa yang terjadi di tanggal 25 ya. Ini buat yang masih single bukan bukan, ini orang yang udah berpasangan. Ini yang menanyakan adalah orang yang sudah punya pasangan. Tapi kalau kamu single naksir orang ini, naksir dia akan mengawali cinta. Apapun yang akan mengawali cinta, semua yang datang padanya dan serius sama dia akan benar-benar menanggapi dengan keseriusan cinta, dengan keseriusan kasih sayang. Jadi tidak mau main-main dia. Kalau untuk yang masih single ya, jomblo ya, dia bertanya ini di sini, seseorang si dia ini kalau misalkan kamu berani maju, dia akan benar-benar menjadi pasangan kamu yang bisa kamu harapkan ya. Makanya kamu telah berjalan ke arah yang benar karena cinta itu adalah indah. Kalau untuk yang udah mantan ya, dia akan bukan mungkin lagi dia dapat dikhianatin. Yang jeda, yang mantan istri, mantan suami atau apapun itu ya, atau mantan pacar atau mantan tunangan, dia akan kemungkinan besar akan meninggalkan karena dengan si gebetannya mengkhianati dia, walau awal-awalnya bahagia ya. Karena sebenarnya dia mencari gebetan baru itu karena kamu yang ini ya, yang berpasangan kemarin yang jeda yang ini ya. Karena apa? Karena juga kamu mencari gebetan duluan gitu. Dia nyari juga gitu. Ya, kamu ninggalin dia, akhirnya terjadi mantan, atau kalian jeda, atau kalian miskomunikasi, atau kamu udah bercerai, atau kalian itu mantan suami, mantan istri di sini ya akan meninggalkan. Karena gebetan barunya mantan pasangan kamu itu berkhianat. Dan sekarang si dia itu lagi mencari perubahan atau mencari jati dirinya. Ya ini ada apa di tanggal 25. Ini pesan buat kalian ya. Buat yang jomblo, mau yang udah mantan, mau yang pokoknya yang nonton ya. Buat yang nonton ya, pesan buat kamu yang nonton ya. Ada apa di tanggal 25. Kemudian pesan keempat, aku buka. Cintailah dia atas nama Allah. Ya pesannya begini nih, kalau misalkan nanti dia kembali ke kamu, cintailah dia atas nama Allah. Kamu jangan neko-neko. Buat pembelajaran yang kemarin-kemarin terjadi itu. Kalau buat yang lagi jomblo naksir, ya cintailah si dia ya. Dia akan memberikan cinta yang tulus buat kamu. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama dia dan kamu mau maju duluan, karena dia akan pernah maju duluan ya. Dia banyak pengalaman pembelajaran hidup di masa lalu. Jadi dia tidak akan pernah datang ke kamu untuk, walaupun dia suka gitu, tidak akan pernah menyampaikan perasaan dia ke kamu. Jadi kamu kalau yang memang kamu naksir duluan, sampaikan saja. Kasih clue-cluenya, jangan langsung to the point, aku cinta kamu, nggak boleh, nggak sopan itu. Bilang aja taksir, bukan bilang taksir. Kasih clue-nya aja, kasih kode-kode aja. Ya.
Kalau udah yang mantan atau jeda atau ini, kalau kalian mau balikan saja, tapi cintailah dia karena Allah, bukan karena baru sadar kalau kamu mencintai. Ya, itu semua bonus. Kalau udah kemarin itu karena nafsu, karena amarah, karena apa gitu kan. Namanya nafsu kan banyak kan. Ada nafsu birahi, ada nafsu marah, ada nafsu makan, ya kan, ada nafsu berolahraga, ada nafsu menyanyi, macam-macam. Jadi di sini kan kita bicara tentang hubungan. Jadi kalau kemarin diawalin yang masih pacaran atau masih tunangan kan, pertemuan untuk kemudian menjalin status hubungan itu karena dihadapkan dengan karena adanya nafsu atau hasrat atau suka sama suka. Kalau dia kembali ke kamu, kalau dia udah benar-benar meninggalkan gebetannya, ya cintailah dia atas nama Allah. Tetapi satu, selesaikan dulu masalah kamu dengan pasangan kamu. Karena apa? Di sini kamu sudah punya pacar, dia sudah punya pacar loh. Masing-masing udah punya gebetan sendiri loh. Kalau dia meninggalkan, kamu masih punya gebetan, jangan pernah kamu mendekati dia. Karena apa? Kamu akan melukai orang yang pasangan kamu ya. Ini yang mantan-mantan ini ya. Yang suami istri pun, mantan suami istri pun seperti itu juga. Selesaikan masalah kamu dulu dengan yang pertama. Misalkan kamu meninggalkan istri karena kamu punya, bercerai sama istri atau sama suami karena kamu punya pasangan lain gitu, punya suka sama yang lain, selesaiin dulu masalahnya. Baru kamu kembali ke mantan istri kamu atau mantan suami kamu. Kalau kamu memang udah mantan pacar gitu, sama aja. Pokoknya buat yang mantan, yang jeda, yang miskomunikasi apapun itu, yang di sini sudah saling mempunyai pasangan masing-masing, kemudian kamu melihat si dia punya pasangan baru, terus putus karena ada pengkhianatan, kamu jangan langsung meninggalkan pasangan kamu yang sekarang. Kamu selesaikan dulu baru balik ke dia, oke? Itu ya pesan nomor file nomor 1. Sekarang aku shuffle untuk pesan dari alam semesta buat kalian agar lebih menguatkan apa yang harus kalian lakukan ya. Jangan cuma atas dasar manusia, tapi atas dasar pesan alam, agar kita menjadi lebih, kalau kita berbuat salah menjadi lebih takut ya kan. Jangan malah dilanjutin salah, diterus-terusin, itu tidak bagus ya. Pokoknya syaratnya kita takut sama yang Maha Kuasa. Itu aja udah cukup membuat kamu menjadi seseorang yang baik dan seseorang yang bertanggung jawab ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak. Mendes tidak mengambil yang jatuhnya barengan langsung banyak. Mau ngambil satu saja apa dua saja, yang kalau enggak yang aneh-aneh aja yang aku ambil ya. Kenapa kalian merenung? Kalian memang yang ngalamin ya. Kalau buat yang ngalamin, buat yang nggak ngalamin, jadikan aja suatu pembelajaran buat kalian ya. Oke, terima kasih ya. Ada pesan alam semesta buat yang pilih file nomor 1. Akan ada orang baru yang datang membawa cinta tuh. Ya, orang baru kamu itu udah cinta sama kamu, masa kamu mau balikan ke dia sih? Yang bener aja dong. Kemarin kan udah selesai masalahnya. Ya udah, biarinlah jadi masa lalu aja. Cukup dikenang, cukup berteman saja tuh. Kasih sayang ya. Bangunlah kasih sayang dari hati kamu. Jangan suka membanding-bandingkan, jangan suka mencari yang lain. Ya, ini udah, kamu udah punya, yang udah punya pasangan ya. Kan dia punya gebetan, kamu punya gebetan, dia punya gebetan. Kalau kamu sama orang yang baru menjadi lebih baik, ya udah, nggak usah balikan sama dia. Oke, cukup buat pengetahuan aja, cukup tahu aja gitu ya. Oke, yang pilih file nomor 1 ya, terima kasih sekali. Ada salah-salah kata adalah milik Mendes sebagai manusia biasa. Kalau ada kebenaran adalah milik Allah semata, karena kebenaran Allah itu mutlak sifatnya, tidak berbatas dan sangat besar ya. Jadi pesan Mendes sekali lagi, kalau kamu udah mantan ya, kamu masih punya pasangan yang sekarang ya, ya udah, sayangi dia karena Allah. Tapi kalau kamu masih mengharapkan dengan mantan kamu ini,
bicaralah baik-baik dengan pasangan barumu. Jangan ditinggalin gitu aja. Selesaikan dengan baik-baik, karena bertemu dengan baik-baik harus bisa dengan baik-baik. Jangan malah melukain orang baru. Ya, itu namanya kamu jahat. Kamu tidak namanya setia. Kamu tidak bijaksana, ya kan? Oke, teman sahabat Mendes ini semuanya baik-baik, nggak bakalan menyelesaikan masalah atau lari dari masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah dengan setengah-setengah, tapi harus dituntaskan dan tidak akan melarikan diri dari masalah. Karena apa? Kita ini berani berbuat, harus berani bertanggung jawab, ya kan? Jangan pernah melukai hati orang, karena apa? Melukai hati orang itu pasti ada hukumannya. Hukum tebar tua itu masih berlaku, ya. Yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Oke ya, selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, selalu berdoa meminta yang terbaik buat kalian semuanya. Semoga kalian selalu dilindungi, selalu mendapatkan apa yang kalian harapkan dan kalian impikan dan kalian cintakan. Amin. Semangat. God bless you. Oke, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita lanjutkan untuk mengulik kartu pilihan kedua. Di sini dibagi oleh Pink Love ya. Pink Love. Kalian suka warna pink? Oke. Sekarang kita tebar kartunya ya. Di sini ada bottom of the deck-nya 2 keriting. Kemudian ada 3 kosong. Kemudian untuk mewakili perasaan si dia ya, di sini ada Justice. Kemudian ada The Devil. Ada Five of Wands. Kemudian ada King of Cup. Oke, untuk mewakili perasaan si dia saat ini ya. Kemudian di sini untuk klarifikasinya ada the Emperor, ya, ada the Emperor. Ya, ada. Kemudian ada two of Pentacle. Kemudian ada the Sun. Juga ada Queen of Cup. Oke, sekarang kita mulai untuk mengulik dari bottom of the deck-nya. Di sini ada dua keriting. Diartikan sebagai kekecewaan, ya, gosip, dan juga oposisi. Ya, kalian berdealing dengan elemen api yaitu Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Kepribadian dari bottom of the deck ini ya, intuitif, ceria, naluriah, dan ramah. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk clue-nya. Clue-nya ada 3 kosong ya. Diartikan sebagai ya bahwa domino ini bukan ramalan yang baik ya. Jadi kamu bisa mengalami masalah yang tak terduga baik di rumah maupun di tempat kerja ataupun di kantor. Jadi harus berhati-hati ya. Oke. Di sini ada Justice ya. Justice diartikan sebagai hasil akhir atau menunggu atau penyelesaian ya. Oke, ini ambruk deh. Ya. Kemudian juga ada the Devil di sini. Perasaan dia, bagaimana dia dengan gebetan barunya? Apakah dia akan meninggalkan gebetan barunya? Aduh. Ya. Di sini dia nggak tahu menunggu apa atau menunggu keadilan akhir apa. Di sini dia lagi menunggu ada sesuatu yang dia tunggu ya, si dia ya. Di sini juga ada the devil kayak semacam hasrat atau nafsu atau pelanggaran, terjadi pelanggaran. Jadi pasangan kamu itu dengan gebetan barunya itu setiap hari itu cuman berantem, berdebat argumen. Ternyata ya menurut Mendes saat itu berpisah dengan kamu itu dia itu karena apa?
karena dia itu dulu tuh sama kalian tuh berbeda prinsip gitu loh. Jadi kamu meninggalkan mencari gebetan baru, dia kemudian juga ikutan mencari gebetan baru. Di sini itu sebetulnya dia tidak menghendaki untuk mencari gebetan baru itu, tetapi karena terdorong oleh kamu mencari gebetan baru karena meninggalkan dia dengan suatu setelah penyelesaian itu, dia dengan rasa nafsu itu kan bisa amarah, bisa macam-macam lah namanya nafsu ya, hasrat juga ya itu dia mengalami suatu kegalauan ya, kemudian dia mencari gebetan baru, juga menyerupai kamu ya, mencari gebetan gitu, maksudnya menyamai gitu ya. Nah, dengan gebetannya ini ya yang baru ini, dia selalu bertengkar karena sebenarnya dia itu kayaknya nggak menginginkan untuk mencari yang lain gitu, tetapi karena kamunya mungkin terjadi salah paham, jeda, dan kemudian berpisah, atau memang miskomunikasi, atau karena kalian memang berbeda prinsip ya, akhirnya yang tidak bisa disatukan ya, kalian akhirnya ya milih jalan masing-masing. Kamu mendapatkan pasangan baru, dia akhirnya juga asal dapat penggantimu gitu ya. Hasratnya itu hasrat amarah gitu, mencari pengganti, tapi karena amarah, karena rasa hasrat ingin biar sama gitu ya. Di sini bersama pasangannya dia gebetan barunya berantem terus. Karena apa? Yang dia tampilkan ke pasangannya itu cuman galau dan galau terus gitu ya. Yang pada akhirnya dia ingin menyelesaikan hubungan bersama gebetannya itu. Di sini ada the emperor ya. Ada the emperor, seorang maskulin yang merasakan suatu juggling itu kan, menimbang-nimbang gitu ya, untuk mencari kestabilan ya. Ternyata tidak bisa. Ya, Menes mau tanya, waktu itu kalian berpisah itu siapa yang bersalah? Karena di sini dia butuh suatu harapan baru ya, harapan baru untuk melangkah ke depan. Karena apa? Dia membutuhkan seseorang yang bijaksana, bukan seperti gebetannya yang sekarang ini yang setiap harinya tuh cuma ngajak bertengkar, berantem ya. Dan di sini akan timbul masalah yang sangat rumit dan sangat menyusahkan hati, sangat membelenggu ya. Dari bottom of the deck-nya sendiri juga berbicara seperti itu, juga dari clue-nya juga memang berkesinambungan di sini ya. Jadi untuk file nomor 2 ini ya, kalau bagaimana dia dengan gebetannya, mereka berantem aja, selalu berantem, saling beradu argumen ya. Karena apa? Si dia ini di hadapan gebetannya itu nggak pernah namanya ceria atau perhatian. Dia tuh lebih mementingkan ya perasaan kayak galau gitu. Gimana sih kalau kita punya pasangan galau, ditanya nggak jawab, cuma bikin jengkel aja ya, kita jadi bikin ilfil, bikin amarah aja gitu. Nah dia itu di posisi ini seperti itu, dia nggak bisa melupakanmu kayaknya dia. Sekarang mana tanya, kenapa kalian kepoin ke sini? Apa kalian masih sayang sama dia? Mungkin ya kan. Ya sekarang klarifikasinya seperti ini, dia ingin kembali ke kamu. Gitu. Coba sekarang aku mau dikocok aja untuk pesan buat kamu yang menonton. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Pacar kamu di sana seperti itu, mantan deh, bukan pacar. Mantan kamu di sana bersama gebetannya seperti itu ya. Ini ada 1, 2, 3, ambil satu lagi berarti ya. Oke, terima kasih. 4 ya, aku buka. God bless you. Hubungan kamu itu sebetulnya sama dia itu diridhoi, diberkati. Cuman kenapa kalian selalu salah paham? Mungkin karena kamu terlalu posesif mungkin. Nah, akan terjadi perubahan di sini nanti. Kalian akan merasakan perubahannya. Apakah kalian akan balikan? Tapi kamu kan udah punya pacar tuh. Kamu masih berharap, dia pun masih berharap. Ada harapan karena ini akan pisah. Ada masalah yang tidak membuat berdua ini nyaman. Ya. Cintanya hanya untuk kamu tuh kan. Dia makanya galau.
untuk hubungan barunya itu yang dia sediakan buat pacarnya yang baru itu cuman galau. Jadi berdua ini sering berdebat antara gebetan barunya sama dia, itu sering berdebat karena apa? Si dia selalu galau, padahal ada di sampingnya itu ada si gebetan ini, tapi tetap aja galau karena apa? Dia cintanya hanya untuk kamu sepertinya juga sekarang baru sadar bahwa kamu sebetulnya juga cuman menyayangi dia, bukan karena amarah, bukan karena kalian ingin berpisah, tetapi karena kalian kemarin itu salah paham, tidak saling mengerti satu sama lain, sehingga terjadilah perpisahan. Sekarang kalian baru menyadari dan memang cintanya juga masih untukmu, dan dengan pasangan barunya ini juga dia tidak nyaman ya, karena kemarin dia mendapatkan kita atas dasar amarah, atas dasar nafsu kecewa, ingin membalas kamu gitu. Saling apa ya, kayak kompetisi deh kayaknya, pokoknya di file nomor 2 ini kayak kompetisi gitu, tidak mau kalah. Karena apa? Kalian itu saling sayang, jadi ya seperti itu, nggak mau saling tersakiti ya. Oke ya, maaf ya agak rame soalnya ini Mendes ngambilnya video agak sorean dikit, nanti tengah malam kan harus menyajikan konten tengah malam ya, jadi ini aku menyelesaikan readingan untuk yang hari-hari biasa gitu, yang full ya. Tapi ngambilnya ini agak, itu tadi malam udah di reading tapi kan bersambung gitu, kita bikinnya file kedua sekarang, nggak langsung jadi. Oke, terima kasih. Agak rame nih, anak-anak belum pada tidur, agak sore. Rumahku depannya jalan raya, jalan gang. Kegagalan ya, ini pesan untuk kalian berdua. Dia kamu gagal dengan pasangan barumu, dia juga gagal dengan pasangan barunya. Karena apa? Karena sejatinya saling mencintai, jadi tidak bisa fokus satu sama lain. Dia nggak bisa fokus dengan gebetan barunya, kamu pun tidak bisa ya kan. Tuh, selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta bersamanya. Apa yang kamu harap kemungkinan besar akan dikabulkan ya. Jadi kembalilah kepada Yang Maha Kuasa, cintailah dengan nama Allah, sehingga kemarin itu jangan diingat-ingat, lupakanlah saja. Kalau kalian mau bersatu, karena kamu juga sepertinya tidak nyaman dengan yang baru, dia juga tidak nyaman dengan baru. Kalian di sini tuh saling mencintai. Dia nggak bisa nyaman dengan pasangannya yang baru. Kalau kamu mau tanya bagaimana dia dengan gebetannya, dia tidak nyaman dengan pasangan barunya karena selalu berantem, berdebat gitu ya. Dan dia itu selalu galau, jadi pasangan barunya itu juga jengkel kali ya. Kalau apaan ada aku tapi kamu malah sama mikirin apa gitu, galau terus tiap hari seperti itu, bosan kan. Nah, terjadilah perdebatan, argumen terus-terusan. Sepertinya nanti dia akan berpisah karena dia mencari seseorang yang memang diharapkan, yaitu kamu gitu ya. Kamu pun sepertinya seperti ini. Kalau memang kamu juga tidak klik dengan pasangan barumu, ya udah bicara baik-baik. Tapi kalau masih bisa dipertahankan dan kamu masih mau mencoba, ya dicoba dulu ya. Oke, yang pilih file nomor 2 tetap semangat, berdoa ya, harapan sandarkan pada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Segala sesuatu yang berhak dan berkuasa membolak-balikan hati manusia itu hanyalah Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Oke, terima kasih ya yang pilih file nomor 2. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video Mendes yang baru gitu ya. Jangan lupa komennya Mendes tunggu. Buat yang mau personal reading silahkan, akan dikirim video sebelum 24 jam ya. Secepatnya akan kita proses, terus kita kirim agar kalian juga senang, karena kami melayani dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh hati ya. Di channel Mendes banyak saran dan solusi ya. Kalau yang mau cacatan monggo, nanti Mendes buka dan selalu insya Allah akan berusaha untuk selalu merespon ya. Untuk yang mau personal reading, nanti nomor WA aku lampirkan ya. Sebenarnya Mendes pengen lampirkan untuk
tarif mahar tapi rasanya kok tidak sopan gitu ya. Oke, terima kasih sekali, tetap semangat, God bless you, bye. Halo, masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali kita untuk menebarkan kartu ya. Pilihan file ketiga diwakili oleh Love Chocolate. Aku taruh di sini ya. Oke. Aku akan segera tebar saja biar kalian tidak terlalu lama menunggu. Tetapi ingat ya, selalu aku tekankan bahwa ini adalah fun readings. Jadi jangan dijadikan patokan hidup. Kalian harus bijak-bijak dalam menyikapi prediksian ini ya. Oke. Di sini ada Two of Speed. Kemudian clue-nya ada 6-3 ya. Kemudian akan aku tebar, Mendes akan tebar untuk mewakili perasaan si dia ya kepada gebetannya ya. Di sini ada X of Swords, kemudian ada Queen of Cup, ada Four of Wands, dan ada The Hex Priestess. Kuping aku agak-agak nyantol keluar ya, agak berisik juga tapi nggak apa-apa ya, mohon dimaafkan ya. Kemudian ada The Hermit, ada kemudian X of Swords, ada The Moon, dan ada Five of Wands ya. Dimulai dari sini, bottom of the deck-nya. Di sini ada Two of Speeds atau 2 sekop, diartikan sebagai skandal atau bahaya, gosip, juga penipuan, juga perpisahan, juga seseorang yang sulit untuk berubah. Kalian berdealing dengan elemen tanah ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan elemen udara, Aquarius, Libra, dan Gemini. Pribadi dari bottom of the deck scope ini ya, ini seseorang yang dingin dan mementingkan diri sendiri. Oke. Kemudian di sini clue-nya ya, clue-nya di sini ada 6-3. 6-3 diartikan sebagai ya bahwa kamu akan melakukan perjalanan yang akan mempengaruhi kehidupan kamu ya. Liburan yang membahagiakan kamu nanti. Mungkin akan ada something gitu di dalam perjalanan ini ya. Mungkin ke luar negeri ataupun ke mana ya. Tapi kayaknya akan terjadi sesuatu pada kamu ya. Dalam kehidupan kamu akan terjadi sesuatu dalam kehidupan kamu nanti di situ ya. Oke. Kemudian kita mulai untuk membaca dia dengan gebetan barunya ya, perasaan dia ke gebetan barunya ya. Di sini ada apa ya? Sesuatu pemikiran yang membelenggu dia ya. Jadi pemikiran dia sendiri itu terbelenggu gitu. Karena apa? Mungkin karena bersama gebetannya ini sepertinya dia dan gebetannya sudah menikah ya, sudah menikah atau merencanakan pernikahan. Sudah menikah atau lagi mempersiapkan pernikahan ya. Perasaan dia gebetan itu seperti terbelenggu, padahal ya pasangan dia itu sepertinya ya yang dia inginkan itu seseorang yang bijaksana, tegas ya. Yang bijaksana, terus kemudian The Hex Priestess adalah seseorang yang ini digambarkan sebagai guru besar feminim ya, jadi seorang yang solehah ya, yang bijaksana, yang bisa memberikan suatu kenyamanan bagi perasaan si dia. Tetapi kenapa dia terbelenggu di sini? Karena mungkin tidak mendapatkan yang seperti dia inginkan gitu ya. Makanya dia terbelenggu pikirannya. Tapi sudah terlanjur
terikat menjadi suatu ikatan kuat di sini karena akan menikah ya. Mungkin akan menikah atau ini lagi bertunangan. Tapi yang penting ini kan menikah. Soalnya ini kan digambarkan pengantin atau pesta pengantin kan ya di sini ya. Ya, tetapi kenapa si dia nggak bahagia gitu? Ya sepertinya gebetan kamu si dia mantan kamu ini sudah menikah, atau kalau nggak seseorang yang pernah kamu sayang ini sudah menikah dengan gebetan barunya gitu ya. Terus kemudian di sini klarifikasinya ada yang dinamakan The Hermit. The Hermit adalah seseorang yang bijaksana, tetapi dia lebih banyak mengisolasikan diri atau isolasikan diri ya di sini. Karena apa? Dia ini merasa tertekan pikirannya untuk hubungan. Mungkin ini dipaksa oleh orang tuanya si gebetan barunya ini untuk segera menikah mungkin. Jadi pas si dia ini benar-benar di sini kurang nyaman ya, dari perasaan dia dan klarifikasinya pun hampir sama ya, bahkan terjadi pertengkaran. Jadi pasangan si dia ini ya dengan gebetan barunya itu tidak nyaman ya, walaupun sudah mau ke jenjang pernikahan. Karena apa? Karena klarifikasinya mereka berdua itu sering terjadi argumen, perdebatan argumen gitu, tidak saling memahami satu sama lain. Mungkin karena dijodohkan, mungkin kalian kemarin berpisahnya karena mereka dijodohkan, mungkin karena si dia dijodohkan jadi harus meninggalkan kamu. Tetapi apa yang dia rasa di sana yaitu terbelenggu dia. Ya dia sekarang udah mau menikah, bahkan sudah berencana menikah atau malah mungkin bisa sudah menikah. Tetapi dia seperti memimpikan sesuatu yang tidak dia inginkan ini terjadi. Dia tidak menginginkan hubungan ini. Jadi sepertinya ya kalau yang menonton maskulin dia itu dijodohkan, atau kalau yang menonton feminim si dia itu dijodohkan. Kan di sini kayak ada keterpaksaan gitu loh. Mendes lihat itu ada keterpaksaan ini kayak terkekang gitu kan, nggak bisa, harus dia kerjakan, harus dia menerima pernikahan ini gitu loh. Jadi ada andil orang tua mungkin dijodohkan ya, dijodohkan. Jadi kalian berpisahnya bukan karena apa-apa, memang karena dia dijodohkan gitu. Soalnya di sini ada The Hermit. Dia kenapa harus menenangkan diri seperti petapa? Karena dia terbelenggu oleh pikirannya untuk suatu ini, kejadian yang dia harus menikah ini ya kan. Oh ya, di sini zodiak yang kuat banget di sini adalah ada Virgo ya. Terus ada ada the moon ya. The moon adalah Pisces ya. Gitu. Tapi yang paling kuat adalah Virgo. Jadi si dia sudah mau menikah, bahkan sudah menikah, tapi si dia tidak merasakan kebahagiaan yang seperti diharapkan, karena mungkin ini terjadi pernikahan ini karena dia dijodohkan oleh orang tuanya, oleh kedua orang tuanya ya. Jadi bukan harapan dia, bukan keinginan dia ya. Dia tidak pernah menginginkan hubungan ini, tetapi karena dia adalah seorang yang patuh kepada orang tua, akhirnya dia menikah dengan orang yang tidak disayang gitu loh. Jadi seperti itu. Coba Mendes lihat untuk pesan buat kamu yang menonton ya. Ya, dia pisah dengan kamu bukan karena dia nggak sayang sama kamu atau karena ada masalah, tapi karena ada sesuatu yang memungkinkan untuk kalian berpisah. Karena apa? Dijodohkan atau dipaksa untuk menikah di sini. Makanya dia selalu seperti terkekang, dia isolasikan dirinya, dia lebih banyak menenangkan diri, berdoa gitu ya. Aku buka untuk sarannya. Pernikahan akan benar kan? Akan terjadi pernikahan di antara mereka. Ini pesan pesan untuk kamu ya. Akan ada pernikahan. Gebetan kamu, si dia mau menikah karena dijodohkan. Bumi ya diartikan sebagai perubahan hidup ya. Jadi ya kalau kamu masih sayang sama dia, semuanya sudah akan berubah, sebentar lagi akan berubah, karena si dia akan menikah dengan seseorang yang dia tidak pernah harapkan sama sekali, karena suatu kewajiban anak patuh kepada orang tua, itulah alasan dia melakukannya gitu ya.
Kemudian untuk saran ketiga ya untuk kamu, sebenarnya cintanya hanyalah untuk kamu, tapi apa daya dia tidak bisa melawan orang tuanya gitu. Maka bersabarlah ya, bersabarlah. Kalau memang jodoh tidak kemana ya kan, kamu hanya harus berdoa dan berdoa memohon kebaikan Allah. Bagaimana sebaiknya kamu harus melupakan ya, mohon petunjuknya agar cepat melupakan. Kalau kamu masih diberikan kesempatan untuk berjodoh dengan dia ya bersabarlah. Kalau mau menunggu saja, tapi jangan mengeluh ya, karena mengeluh itu hanya menambahin beban pikiran. Oke, terima kasih. Mendes akan buka untuk pesan alam buat kalian berdua ya. Berat sekali ya, sayangnya membacanya itu rasa kayak nyesek gitu sih. Ini yang pertama. Ini untuk pesan kalian berdua ya. San, matahari pun tetap menyinari hubungan kalian walaupun harus terpisah karena keadaan ya. Kemudian ada PHP-in ya. Ya, kamu kalau punya pacar lagi jangan PHP-in ya. Sebetulnya si dia juga tidak boleh PHP-in dengan yang dijodohkan ini, karena apa? Nanti ending-endingnya ya nggak bagus, tersiksa. Kamu juga jangan PHP-in dengan pacar baru kamu ya. Nanti kamu hanya karena terpisah oleh dia, kamu dapat gebetan terus kamu PHP-in doang. Jangan mempermainkan hubungan ya. Kamu jangan pernah mempermainkan hubungan di sini ya. Pesannya ya, jangan PHP-in. Kalau sudah kamu nanti berani menjalin hubungan dengan yang lain karena melihat dia menikah, ya kamu jangan permainkan hubungan. Ya terima dia apa adanya ya. Si dia di sana memang lagi benar-benar tersiksa, terbelenggu, tapi ya udahlah, yang sudahlah gitu. Sekarang tinggal saling mendoakan, mudah-mudahan si dia bahagia, kamu juga bahagia gitu ya. Saling berdoa dan saling bersabar walaupun kenyataannya ini adalah terpaksa, kalian berpisah karena terpaksa. Jangan pernah mengingkari atau mengeluh, karena ini adalah jalan kehidupan yang telah diberikan kepada Allah untuk kalian. Ini buat yang resonate atau yang mengalami, tetap bersabar saja ya, jangan pernah mengeluh ya. Memang inilah dinamika hidup. Tapi untuk yang tidak mengalami tapi memilih file nomor 3, ini adalah pembelajaran buat kamu ya. Kamu harus lebih bersabar menerima kenyataan ya. Karena hidup adalah kenyataan, oke? Terima kasih. Jangan pernah lupa berdoa. Selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Semua yang ada di dunia adalah miliknya dan dialah yang berkuasa, oke? Terima kasih ya. Ada kesalahan adalah milik Mendes sendiri ya. Dan kalau ada kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita, karena Allah lah sang pencipta yang maha kuasa dan maha benar ya. Kalian harus yakini itu. Oke, terima kasih sekali yang udah pilih file nomor 3. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Jangan pernah bosan untuk menonton video Mendes ya. Oke. Video Mendes di channel Mendes banyak saran dan solusi. Yang mau personal reading silahkan, sudah bisa ya. Tapi untuk tarif mahalnya tidak Mendes sertakan di situ di deskripsi, karena menurut Mendes itu sangat tidak sopan ya enggak. Nanti aku sertakan nomor video aja dan kalian bisa tanya-tanya ke Mendes kalau pengen personal reading. Oke ya. Terima kasih sekali. God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.